Masuk. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah, Pak. Kita harus selalu sarapan pada waktu pagi hari agar daya tahan tubuh kita meningkat. Kegiatan pada hari ini adalah Pak Guru akan mengajak kalian untuk mengecek kerapian berpakaian kalian. Ayo semuanya dilihat kerapian berpakaian kalian. Apakah semuanya sudah rapi? Sudah, Pak. Sekarang kalian lihat sekeliling duduk kalian, laci-laci meja kalian. Apakah masih ada sampah? Sudah bersih semuanya? Sudah, Pak. Terima kasih. Kalian anak-anak yang rajin. Sekarang Pak Guru akan mengabsen kalian. Mbak Aprilia. Hadir, Pak. Mbak Ainur. Mas Daniel. Hadir. Mas Gilang. Hadir. Mbak Afina. Mbak Ati. Mbak Jihan. Hadir. Mas Gilang. Hadir. Mas Dio. Hadir. Ya, terima kasih. Karena tadi Mas Dio datangnya paling awal, sekarang Mas Dio yang memimpin doa. Silakan Mas Dio. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dio sudah memimpin doa dari teman-temannya. Pak Guru akan selalu mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir. Karena sekarang banyak sekali virus-virus yang berbahaya. Kita harus terhindar dari virus-virus tersebut dan selalu menjaga kesehatan. Pak Guru sekarang akan mengajak kalian untuk menanamkan semangat nasionalisme di dalam diri kalian. Bangga sebagai bangsa Indonesia, cinta tanah air Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Jaya
di rumah. Sekarang coba tolong sebutkan salah satu contoh hak kalian di rumah. Ya, Mas Sandra. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Pintar, terima kasih Mas Sandra. Jawaban yang tepat. Sebutkan salah satu contoh kewajiban kalian di rumah. Ya, Mbak Atina. Tepat sekali. Jadi pekerjaan-pekerjaannya akan menjadi lebih mudah. Sekarang Pak Guru akan mengajak kalian untuk belajar pada materi hari ini. Semuanya sudah mendapatkan bahan ajar yang dibagikan oleh Pak Guru. Sekarang kalian buka bahan ajar tersebut pada bagian yang pertama. Silakan kalian amati pada layar proyektor. Inilah yang akan nanti kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah menentukan ungkapan atau kalimat saran. Dan yang kedua adalah belajar matematika tentang pengurangan bilangan. Dan yang ketiga adalah belajar mengenai menentukan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Sekarang kalian buka pada materi bahasa Indonesia. Tolong salah satu untuk membacakan, Mas Dio. Letak sekolah kami dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Wonogiri. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai pengumpul barang bekas, sehingga di daerah kami banyak terjadi pencemaran. Banyak saran di petugas kesehatan yang berkunjung ke daerah kami. Mereka menyampaikan kepada masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Terima kasih Mas Dio sudah membacakan materi bahasa Indonesia. Inilah kondisi nyata dari letak SDN Negeri 2 Kerjolo dekat dengan tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah di Kabupaten Wonogiri. Jadi kita sebagai warga yang terletak dekat dengan lingkungan tersebut harus selalu menjaga kesehatan. Banyak sekali petugas-petugas kesehatan yang sudah memberikan saran dan memberikan masukan kepada para warga khususnya di daerah kita. Mereka menyampaikan sebaiknya selalu menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari kuman-kuman penyakit. Mengapa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan? Agar terhindar dari penyakit. Kita tidak mudah terkena penyakit karena lingkungan yang sehat juga akan nyaman untuk menjadi tempat tinggal setiap harinya. Kita lanjutkan. Jadi setelah kalian tadi mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita tadi, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita, baik di rumah dan juga di sekolah. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang kalian amati, Guru akan memutarkan videonya. Biarin aja, nanti pas kita kotor loh. Oh jadi aku boleh tanya teman. Saya ngerjain tugas, saya baca buku cerita. Aku duluan. Tadi aku lihat Asan duluan. Iya, Asan duluan. Aku juga lihat. Ya udah gantian. Udah aku lanjutkan di lain. Dia kenapa?
Setelah kalian mengamati video pembelajaran, apa saja yang kalian temukan? Ya, Mas Chandra. Membuang sampah sembarangan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kurang baik, karena dengan membuang sampah sembarangan dapat membuat lingkungan menjadi tidak bersih. Terima kasih Mas Chandra, pintar sekali. Setelah kalian mengamati video yang pertama, ada saran yang disampaikan oleh teman, karena membuang sampah sembarangan dapat mengotori ruangan kelas kita. Jadi perbuatan ini tidak boleh kita lakukan. Sebaiknya apabila kita membuang sampah harus pada tempatnya. Itu adalah kesimpulan dari video yang pertama. Terus sekarang untuk video yang kedua, kalian tadi menemukan tentang apa? Ya Mas Dio. Jadi segala barang yang kita punya harus kita berbagi dengan teman kita. Contohnya ada teman yang tidak membawa buku, atau ada teman yang tidak membawa pensil, harus kita pinjami pensil. Terus, tadi seperti gambar di video pembelajaran yang kedua, gambar anak yang berebut buku, ingin membaca. Karena mereka tidak ingin bergantian, sehingga mengakibatkan buku tersebut rusak. Ada salah satu anak yang memberikan saran, sebaiknya kalian membaca secara bergantian. Kita harus saling berbagi dengan teman kita, apalagi dengan teman satu kelas kita. Terima kasih Mas Dio, jawaban yang pintar, hebat. Terus untuk yang ketiga, kalian tadi menemukan apa? Coba Mbak Jihan. Tepat sekali, terima kasih Mbak Jihan, hebat Mbak Jihan. Jadi gambar pada video pembelajaran yang ketiga adalah anak yang malas dalam belajar. Kita tidak boleh menjadi anak yang malas dalam belajar. Karena apa? Kalau kita malas dalam belajar, nilai kita pasti akan jelek dan kita pasti akan tinggal kelas, tidak akan naik kelas. Jadi setiap hari kita harus belajar. Sebaiknya kita pandai-pandai membagi waktu di rumah untuk belajar. Jangan banyak bermain dan perbanyaklah belajar, sehingga pastilah prestasi kalian akan meningkat. Anak-anak, sekarang kalian buka bahan ajar kalian dan perhatikan Pak Guru akan menampilkan di layar proyektor. Kelihatan yang ada di belakang? Kelihatan? Tadi kita sudah mengamati video pembelajaran yang berjumlah 3. Video tadi berisi tentang kalimat-kalimat saran yang disampaikan kepada orang lain, kalimat-kalimat yang berisi tentang nasihat, yang berisi tentang kebaikan. Jadi kalimat saran, kalimat yang berisi, yang pertama adalah nasihat, yang kedua adalah himbauan, dan yang ketiga adalah anjuran. Jadi kalian apabila mendapatkan kalimat saran dari orang lain, kalian harus mendengarkannya. Kalian harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, tidak boleh membantahnya. Karena apa? Tujuan kalimat saran itu adalah mengajak kita kepada suatu kebaikan. Kalian lihat di sini kalimat saran. Dan yang kedua, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya atau sebaiknya. Setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, anak yang perempuan mengatakan sebaiknya, seharusnya, sebaiknya kamu membuat tempat sampah di tempat sampah, sebaiknya kamu tidak berebut buku, sebaiknya kamu belajar agar bisa
bisa mengerjakan tugas-tugas dari Pak Guru. Kalimat saran diucapkan dengan lembut dan sopan. Jangan sampai kalimat saran tersebut menyinggung perasaan dari lawan bicara kita. Aturan-aturan dalam berbicara antara lain. Yang pertama, Mbak Jihan, tolong dibacakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Membahas persoalan-persoalan yang baik, memberikan waktu kepada lawan bicara untuk menanggapi perkataan kita. Ketika lawan berbicara, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Arahkan pandangan kepada lawan bicara. Tanggapi perkataan lawan bicara dengan baik. Terima kasih Mbak Jihan, pintar sekali. Jadi aturan-aturan dalam berbicara kepada orang lain sudah Pak Guru jelaskan tadi dari awal. Yang pertama membahas persoalan-persoalan yang baik. Aturan berbicara harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Kita harus saling menghargai dan menghormati, baik dengan anggota keluarga maupun dengan warga sekolah yang lain. Kita harus selalu menghormati dan menghargai Bapak Ibu Guru, mentaati segala nasihat-nasihat dari Bapak Ibu Guru, dan juga selalu patuh pada peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Contoh, kita harus berpakaian sesuai dengan yang diatur tata tertib oleh sekolah. Terus yang kedua, harus rajin belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah harus pandai-pandai membagi waktu. Dan masih banyak lagi yang lainnya, kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan yang berisikan tentang kebaikan. Jadi itu yang dapat Pak Guru sampaikan tentang kalimat saran. Sekarang Pak Guru akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok dari Mas Dio, dan yang kedua adalah kelompok dari Mbak Jihan, dan yang ketiga adalah kelompok dari Mas Daniel. Ya, silakan. Pelan-pelan, ini di sini deh. Dipindah ke sana. Sini, taruh di sini dulu. Taruh ke sana, hadapnya. Terus kelompoknya Mas Daniel. Baca. Lembaga kerja ini nanti kalian kerjakan. Di sini ada 5 soal. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Cari jawaban yang tepat agar mendapatkan nilai yang sempurna. Jadi yang bekerja tidak hanya 1 atau 2 orang, semuanya bekerja. Silakan kalian kerjakan.
Sudah selesai semua dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Sudah. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Doni dan Harun berikut mainan. Sebaiknya Doni dan Harun bergantian dalam Andi terlambat datang ke sekolah. Setidaknya Andi tidak terlambat ke sekolah. Edo tidak mau berbagi makanan dengan Santi. Harusnya Edo mau berbagi makanan dengan Santi. Edo berkelahi dengan Anton. Edo sebaiknya tidak berkelahi dengan Anton. Budi mencoret-coret tembok. Budi sebaiknya tidak mencoret-coret tembok. Terima kasih dari kelompok 1 sudah membacakan hasil presentasinya. Lanjut ke kelompok 2. Doni dan Harun berebut mainan. Sebaiknya Doni dan Harun tidak berebut mainan. Andi terlambat datang ke sekolah. Sebaiknya Andi berangkat sekolah lebih awal. Itu tidak mau berbagi makanan dengan Siti. Sebaiknya itu berbagi makanan dengan Siti. Itu berkelahi dengan Anton. Sebaiknya itu tidak berkelahi dengan Anton. Budi mencoret-coret tembok. Sebaiknya Budi tidak mencoret-coret tembok. Terima kasih kelompok 2 sudah menyajikan hasil diskusinya. Sekarang kita ke kelompok 3. Sebaiknya mereka tidak boleh berebut mainan. Andi terlambat datang ke sekolah. Sebaiknya Andi tidak tidur lagi dulu. Edo tidak mau berbagi makanan dengan Siti. Sebaiknya Edo berbagi makanan. Edo berkelahi dengan Anton. Sebaiknya mereka tidak bertengkar. Budi mencoret-coret tembok. Seharusnya Budi tidak mencoret-coret tembok agar terlihat bersih. Terima kasih. Berarti kalian sudah menyampaikan dari hasil diskusi kalian dari kelompok masing-masing. Perhatikan anak-anak, setelah Pak Guru koreksi dari hasil diskusi masing-masing kelompok, kelompok 1 mendapatkan nilai 100, kelompok 2 mendapatkan nilai 100, dan kelompok 3 mendapatkan nilai 100. Berarti kalian semua memiliki nilai yang sempurna, berarti kalian tuntas semua. Terima kasih anak-anak, kalian memang anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pintar. Kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tolong untuk meja dan kursinya dirapikan lagi seperti semula. Kita lanjutkan pada materi berikutnya.
Sekarang kalian buka bahan ajar kalian. Perhatikan pada layar proyektor. Proyektor yang ada di depan, kita tadi sudah belajar tentang kalimat saran bahwa kenyataan dari kondisi lingkungan di daerah kita dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Wonogiri, sehingga banyak jenis-jenis sampah yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar lingkungan kita. Salah satunya adalah sampah organik. Kalian tahu yang dinamakan dengan sampah organik, Mas Dio, Mbak Jihan? Sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Tepat sekali. Jadi yang dinamakan dengan sampah organik itu dapat didaur ulang kembali, dapat dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Sampah tersebut dimanfaatkan untuk membuat pupuk buatan. Pupuk buatan tersebut banyak digunakan di daerah masyarakat kita sebagai pupuk, atau kalau orang di daerah kita menyebutkan dengan nama abu. Sekarang kalian amati di pekarangan-pekarangan rumah kalian pasti banyak sekali terdapat tanaman ketela pohon. Banyak sekali tanaman ketela pohon yang diberikan abu dari pengolahan pupuk organik tersebut, sehingga tanaman-tanaman ketela pohon tersebut dapat tumbuh dengan subur. Ketela pohon merupakan bahan dari pembuatan kue, banyak dijadikan makanan kecil, makanan tradisional, seperti misalnya kue cokon atau kue krenyem. Perhatikan, aku dan temanku membantu ibu membuat kue. Ibu membuat kue 100 biji, kemudian dibagikan kepada warga kampung, sehingga kue ibu tinggal 20. Berapa jumlah warga kampung yang sudah mendapatkan kue ibu? Sekarang perhatikan pada papan tulis. Ibu memiliki atau membuat 100 kue. Kue tersebut akan dibagikan kepada warga kampung, sehingga sisa kue yang dibuat oleh ibu tinggal 20 biji. Berapa kue yang dibagikan kepada warga kampung? Sekarang untuk memperjelas lagi, Pak Guru akan memperlihatkan video pembelajaran tentang pengurangan bilangan. Kalian perhatikan. Hari ini kita belajar matematika tema 3D subtema 2 kelas 3. Tujuan pembelajaran hari ini menentukan pasangan bilangan yang selisihnya diketahui, menuliskan pasangan bilangan yang selisihnya diketahui, membuat soal cerita yang berkaitan dengan selisih dua bilangan, dan membuat pengurangan dua bilangan cacah yang hasilnya telah ditentukan. Oke, kita simak video berikut ini ya. Ingat dulu ya, pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Langkah-langkah menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya yaitu: 1. Untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. 2. Untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Bisa kita tuliskan A kurang B sama dengan C. A lebih besar dari C.
B sama dengan A kurang C. Kita coba contohnya ya. 1. A kurang B sama dengan 125. Berapakah nilai A dan B? Misalnya A sama dengan 528. Ingat ya, untuk nilai A terserah kita saja. Yang penting nilainya harus lebih besar dari C. Maka kita dapatkan 528 dikurang B sama dengan 125. Untuk nilai B dapat kita hitung. B sama dengan 528 dikurang 125 sama dengan 403. Jadi dua bilangan yang selisihnya 125 adalah 528 dikurang 403. Jadi Pak Guru tadi sudah memberikan contoh tentang ibu yang membuat kue dan dibagikan kepada warga kampung. Sekarang kalian perhatikan, Pak Guru akan menuliskan contoh dari A min B sama dengan C. A-nya adalah 100, B sama dengan C-nya adalah 20. Kita akan mencari nilai dari B. Sekarang perhatikan bagaimana cara mencarinya. Jadi A harus lebih dari C. Yang dimaksudkan dengan A lebih dari C adalah nilainya, karena A adalah bilangan yang dikurangi dan C adalah sebagai bilangan pengurangnya. Sekarang diperhatikan, A min B sama dengan 20, 100 dikurangi B sama dengan 20, jadi B sama dengan 100 dikurangi 20. B sama dengan 80. Jadi caranya seperti ini. Jadi kue yang dibagikan kepada warga kampung adalah sebanyak 80. Pak Guru akan memberikan contoh permainan dengan menggunakan stik kayu. Pak Guru mungkin bisa minta tolong kalian dua anak untuk maju ke depan. 2 orang. Kita akan mempraktikkan tentang pengurangan. Pak Guru akan membagikan stik kayu kepada Mas Daniel dan Mbak Jihan yang masing-masing nilainya berbeda. Sekarang itu 10. Sini ada 20. Semisal perhatikan Mbak Jihan adalah A, ada berapa Mbak Jihan? 20. Semisal Pak Guru ada B, sini ada pesanan, dan yang C adalah Mas Daniel. Berapa nilainya? Berapa itu? 10. Berarti 10. Pak Jihan dari 20 dikurangi Pak Guru B, berarti B nilainya yang dicari berarti. Nah sekarang sisanya adalah 10. Nah berapakah nilai B? Tadi seperti yang sudah Pak Guru jelaskan, punya Mbak Jihan harus diambil berapa, dikurangi berapa supaya hasilnya menjadi 10. Harus diberikan kepada Pak Guru berapa stik kayunya supaya nanti nilainya menjadi 10. 20 dikurangi 10 hasilnya sama dengan 10. Tepat sekali. Jadi pengurangannya ada seperti itu. 10 menjadi 10 berikan 10 B
20 dikurangi 10 hasilnya punya masih A. Berapa tadi masih A? 10. Jadi kurang lebih seperti itu pengurangan bilangan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ada yang mau bertanya tentang pengurangan bilangan sebelum Pak Guru melanjutkan? Tidak ada? Terima kasih. Apabila tidak ada, Pak Guru akan membentuk kelompok kalian menjadi 3 lagi seperti pada awal tadi. Kelompoknya masih ingat, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok akan Pak Guru bagikan lembar kerja, di mana lembar kerja tersebut akan kalian kerjakan dengan cara berdiskusi kelompok. Silahkan untuk dipindah tempat duduknya dan alat-alatnya dipersiapkan. Dipersiapkan semuanya. Kelompok anggota dan kelas. Nah, semuanya mengerjakan. Bisa mengerjakan? Mudah. Baca dulu untuk soalnya, terus nanti berikan matematika berapa di sini nggak tahu. Berarti kan yang nomor 4 jadi kerjakan di bawah sini. Yang nomor 4 nanti dikerjakan di bawah nomor 4 dan nomor 5. Dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai semua. Sudah. Sekarang tolong untuk disajikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari nomor 1, silakan berdiri. Nomor 1 jawabannya berapa? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Terima kasih. Nomor 2 selanjutnya. Jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. 1, 100, 2, 300, 3, 200, 4, 80, 5, 120. Yang nomor 3 silakan dibacakan nomor 1 sampai nomor 5. Tepat sekali. Setelah Pak Guru koreksi, hasil dari kelompok 1 mendapatkan nilai 100, kelompok 2 mendapatkan nilai 100, dan kelompok 3 mendapatkan nilai 100. Sehingga dari masing-masing kelompok mendapatkan nilai 100. Jika
sudah memperhatikan materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru tadi. Terima kasih anak-anak, kalian memang anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pintar. Setelah ini kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Sekarang kembali kepada tempat duduk yang semula. Alat tulisnya dirapikan semua. Tadi kegiatannya adalah ibu membuat kue. Aku sangat senang bisa membantu ibu membuat kue. Sebagai anak harus selalu membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai anak. Selain itu, kita juga memiliki hak di rumah dan di sekolah. Salah satu hak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sekarang kalian perhatikan pada layar proyektor. Sekarang Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Tolong kalian perhatikan. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh, agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Dan kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru. Tentunya nilai yang kita dapatkan juga sesuai dengan tugas-tugas yang kita kerjakan ya. Jadi tadi setelah kalian melihat video pembelajaran, Pak Guru tadi sudah memberikan contoh tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Mungkin ada yang bertanya kepada Pak Guru tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah? Ya Mas Dio. Kewajiban apa lagi yang bisa dilakukan? Terima kasih Mas Dio, pertanyaan yang bagus sekali, pintar Mas Dio.
Jadi kewajiban-kewajiban yang lain yang dapat kita lakukan sebagai murid antara lain menghargai dan menghormati Bapak Ibu guru, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kelas, mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dengan cara apa? Semisal kita memakai pakaian seragam dengan lengkap, melaksanakan tugas piket setiap harinya, menyapu halaman, menyapu ruangan kelas, menjaga kebersihan kelas. Pertanyaan yang bagus sekali, Mas Dio. Coba yang lain, mungkin ada yang bertanya. Ya, Mbak Vina, silakan. Terima kasih Mbak Vina, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kewajiban-kewajiban selain dari video pembelajaran tadi masih banyak lagi yang lainnya. Kewajiban-kewajiban kita sebagai murid tidak hanya menghormati Bapak Ibu guru saja, tapi menghormati warga sekolah yang lain, baik itu tukang kebun, baik itu warga-warga sekolah atau tetangga-tetangga sekolah kita juga harus kita hormati dan harus kita hargai. Selalu menjaga kebersihan lingkungan di luar lingkungan sekolah yang dekat dengan sekolah kita. Itu merupakan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai murid. Sekarang Pak Guru akan menunjuk, sebutkan salah satu contoh hak kalian sebagai warga sekolah. Ya, Mas Chandra. Mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Ya, terima kasih Mas Chandra. Tepat sekali jawaban dari Mas Chandra. Sekarang kita lanjutkan. Itu tadi adalah contoh hak. Sekarang sebutkan salah satu contoh kewajiban kalian sebagai warga sekolah. Mas Gilang. Mematuhi aturan tata tertib sekolah. Tepat sekali. Jadi kita sebagai warga sekolah harus selalu mentaati peraturan yang dibuat oleh sekolah, baik itu yang secara lisan maupun secara tertulis. Karena apa? Kita akan nyaman di dalam sekolah tersebut, kita akan enak di dalam belajar di sekolah tersebut. Pak Guru akan membuat kelompok kalian menjadi 3 kelompok seperti awal tadi. Silakan tempat duduknya dipindah lagi seperti tadi dan menyesuaikan seperti kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Alam kerja di bawah semua, kita kerjanya. Namanya ditulis 1, 2, 3 ya, terus dikerjakan pada gambar 1 hak anak di rumah, yaitu sesuai dengan gambar anak-anak mendapatkan apa ini, tulis di sini nomor 1, tulis. Terus nomor 2 silakan kalian bersama. Guru berikan waktu 10 menit langsung dikerjakan. Dari kelompok 1, 2, dan 3 apakah semuanya sudah selesai? Apabila sudah selesai, silakan salah satu perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Satu, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nomor 2, membantu orang tua. Nomor 3, mendapat ilmu dari guru. Nomor 4, membersihkan kelas. Nomor 5, sayangi guru. Terima kasih dari kelompok 1. Berlanjutkan ke kelompok yang kedua. Silakan salah satu membaca. Nomor 1, mendapatkan kasih sayang. Nomor 2, membantu kedua orang tua membersihkan rumah. Nomor 3, mendapatkan ilmu. Nomor 4, mengerjakan tugas piket. Nomor 5, disayang guru. Satu, mendapatkan kasih sayang. 2, membantu orang tua. 3, mendapatkan ilmu. 4, membersihkan kelas. 5, disayangi guru. Terima kasih. Pak Guru akan mengambil dari hasil pertanyaan.
Setelah Pak Guru koreksi, jawaban dari kelompok 1 mendapatkan nilai 100, kelompok 2 mendapatkan nilai 100, dan kelompok 3 mendapatkan nilai 100. Jadi kalian tuntas semua dalam menyelesaikan KPD dari Pak Guru. Sekarang kita lanjutkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih anak-anak. Bagaimanakah setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini? Apakah hati kalian senang? Senang. Terima kasih. Setelah itu Pak Guru akan mengajak kalian untuk merangkum kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Kita tadi belajar tentang apa yang pertama? Kalimat saran Pak Guru. Terima kasih Mas Dio, jawaban yang tepat sekali. Kalimat saran berisi tentang ajakan dan berisi tentang himbauan. Yang kedua, kita tadi belajar tentang apa? Mas Daniel. Terima kasih Mas Daniel, tepat sekali. Selanjutnya yang ketiga, kita tadi belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang kita harus lakukan di sekolah. Banyak sekali dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat kita ambil manfaatnya. Sekarang Pak Guru akan membagikan tes formatif. Silakan nanti kalian kerjakan secara individu. Tolong dikerjakan sendiri, jangan menyalin dari temannya. Apabila ada yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Koreksi Pak. Setelah Pak Guru koreksi hasil dari pekerjaan kalian semua mendapatkan nilai 100. Berarti kalian sudah tuntas mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru. Terima kasih anak-anak, kalian memang anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pintar. Maka dari itu, kalian harus rajin belajar selalu agar nilai kalian dapat lebih baik lagi. Pak Guru akan memberikan tugas tindak lanjut, nanti tolong dikerjakan di rumah. Tugas ini digunakan untuk PR. Sudah mendapat semuanya, boleh berkemas-kemas. Untuk bukunya bisa ditaruh di atas meja. Kemudian diberikan di kursi sebelah kiri. Untuk bukunya bisa ditaruh di atas meja. Kemudian diberikan di kursi sebelah kiri.
Untuk menghargai apa yang menjadi warisan dari kebudayaan kita, marilah anak nyanyikan lagu Padang Bulan. Perhatikan apa Pak Guru, tirukan Pak Guru. 1, 2, 3. Yo prakonco dolanan injoko, Padang bulan padange kaya rino, rembulane kang awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Bisa disiapkan untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, Mas Dio. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang, silakan pulang. Gerakan keluarnya tertib satu-satu.